Anda sudah berhasil bikin bakso yang lebih murah, sosis yang lebih murah, tapi secara tampilan itu kurang bagus. Nah, kalau Anda mengalami hal seperti itu, maka pembahasan hari ini akan cocok untuk Anda, karena kita akan membahas khusus tentang pewarna makanan, bagaimana kita bisa membuat tampilan produk kita lebih bagus lagi. Kalau beberapa bulan yang lalu, saya pernah membahas materi khusus tentang warna coklat, di mana ini sangat membantu kalau kita bikin bakso yang ayam dan sapi di mix, itu kan tampilannya biasanya pucat. Nah, ini bisa diakalin dengan menambahkan pewarna supaya hasilnya seperti sapi murni, yaitu dengan menggunakan yang namanya karamel. Nah, kalau itu sudah spesifik, hari ini saya akan tambahin ada beberapa pewarna makanan yang bisa Anda gunakan. Sebenarnya kalau kita ngomong pewarna makanan tuh macamnya banyak, cuma kita batasin lah hari ini yang mungkin bisa cocok dengan olahan Anda. Jadi misalkan kayak coklat, Anda bisa pakai yang namanya karamel tadi. Terus bagaimana kalau bakso ikan? Atau mungkin Anda butuh tampilan mie yang lebih putih, itu pakai apa? Terus misalkan kalau pewarna yang lain, misalkan sosis, butuh yang warna merah, itu pakai apa? Nah, pembahasannya hari ini. Sebelum kita masuk ke bahannya apa, mungkin ada dua faktor yang perlu Anda ketahui yang akan saya bagikan hari ini tentang memilih pewarna makanan. Nah, kalau Anda pilih pewarnanya itu kan gampang. Banyak sekali orang jual, cuma yang membedakan pewarna ini dengan pewarna itu apa? Untuk memilih pewarna makanan, ada dua faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada yang namanya disperse-nya itu bagaimana? Jadi kelarutannya gimana? Coba Anda bayangkan Anda pakai pewarna makanan yang bagus, tapi dia susah larut. Kalau sudah seperti ini, biasanya itu hasilnya, jadi ketika pewarna itu kan dimasukkan ketika kita giling adonannya. Kalau dia kelarutannya jelek, biasanya tidak akan tersebar rata, sehingga ya kalau orang Jawa bilang warnanya jadi belang-belonteng, jadi tidak rata, tidak bagus warnanya. Itu yang faktor pertama yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan menyebarnya gimana. Semakin bagus dia, maka kita lebih tenang karena tampilan hasil produk kita bisa lebih bagus. Kalau itu yang pertama, disperse-nya. Yang kedua, ada yang namanya istilahnya itu hiding power. Hiding power itu bisa sederhananya adalah seberapa bagus pewarna tadi itu dia mengcover suatu daerah. Jadi bayangkan misalkan ini bakso nih, terus pewarnanya segini. Nah, kalau dia cuma mengcover gini, berarti kan kita butuh banyak nih, ya kan? Tapi kalau misalkan hiding powernya bagus, covernya segini, jempol saya kan lebih gede, kita bisa lebih sedikit. Nah, jadi dua faktor ini, kelarutannya gimana sama kemampuan dia menutupi areanya, hiding powernya itu gimana. Semakin bagus heading powernya, semakin dia bisa menutupi area yang luas, maka pemakaian kita akan lebih sedikit, lebih hemat. Kalau sudah seperti ini, pertanyaannya yang biasanya muncul adalah, kalau pewarnanya heading powernya jelek, kan gampang, tinggal kita masukkan dalam dosis yang banyak, kan jadi beres kan, ketutup. Jawabannya iya dan tidak. Iya, itu memang masuk akal, kita bisa menambahkan banyak pewarnanya supaya dia menyebar semua kan ketutup. Tapi ada kelemahan juga yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, pemakaian jadi boros. Nah, yang kedua, dan ini yang lebih penting selain masalah boros, kalau kita terlalu banyak menggunakan pewarna makanan, yang ada adalah tampilannya bukan lebih bagus, tapi malah jadi jelek. Nah, kenapa kok seperti itu? Gini, bayangkan Anda ngecat rumah nih. Anda beli cat yang murah, kan bisa kan dipakai banyak-banyak supaya hasilnya juga tertutup rata, sama seperti kita pakai cat yang mahal, yang makainya bisa tipis. Kalau Anda perhatikan di rumah, ketika Anda pakai cat yang murah, ketika disandarin, digesek gini, biasanya kan rontok. Hal yang sama itu juga terjadi di pewarna makanan yang kemampuan heading powernya jelek, dan kita terpaksa memakainya dalam jumlah yang banyak. Hal yang sama akan terjadi seperti itu. Dan yang kedua, kalau Anda perhatikan dengan seksama, semakin tebal warna yang dipakai, biasanya tingkat kecerahannya itu tidak akan terlalu bagus. Makanya kalau hal seperti ini mungkin secara sainsnya agak susah. Yang perlu kita perhatikan hanya masalah dua tadi. Penyebarannya gimana, dan yang kedua, seberapa dia mampu menutupi, sehingga sederhananya mungkin bisa pemakaiannya berapa banyak. Semakin sedikit pemakaiannya, seharusnya tampilannya lebih bagus. Kalau Anda sudah tahu dua faktor yang perlu diperhatikan, sekarang jenis pewarnanya apa? Kalau coklat kan gampang, ada namanya karamel. Kalau putih, Anda ada beberapa alternatif yang bisa dipakai, yaitu yang pertama ada yang namanya opaque white, terus yang kedua ada namanya
titanium dioxide, dan yang ketiga saya merekomendasikan yang namanya pewarna putih Takar 3100. Bedanya apa? Opaque white itu secara harga biasanya paling murah, tapi dia pemakaiannya butuh dalam jumlah yang banyak, terus juga hiding powernya jelek, sehingga biasanya tampilannya susah. Sudah begitu, biasanya penyebarannya itu tidak terlalu bagus, sehingga ya kemungkinan ada belang belonteng tadi. Kalau Titan, itu bisa dibilang versi lebih bagusnya daripada Opaque White, karena dia secara heading power lebih bagus. Cuma, kelemahannya adalah di penyebarannya dia tidak cukup bagus, sehingga hal yang sama bisa terjadi, yaitu belang belonteng, terus kestabilannya biasanya kurang bagus. Nah, yang ketiga yang saya rekomendasikan, pewarna putih Takar 3100 ini adalah pewarna yang terbuat dari titanium dioxide, jadi kemampuannya menyebarnya bagus, warna putihnya bagus, tapi dia sudah di-upgrade sehingga penyebarannya itu lebih mudah. Makanya pemakaiannya lebih sedikit dan warnanya lebih bagus. Nah, itu kalau putih sederhana. Kalau Anda mau cari yang kualitas bisa pakai Takar 3100. Kalau warna merah, misalkan Anda bikin sosis, sebenarnya ada dua yang bisa Anda pakai. Yang pertama, warna merah yang benar-benar merah, itu ada istilahnya Ponceau 4R. Nah, itu bisa warna merah Anda pakai, atau alternatifnya adalah karmin. Karmin saya lupa sih angkanya berapa. Bedanya apa? Bedanya di ketahanan warnanya dan seberapa merahnya. Oh ya, satu lagi, saya tadi lupa. Selain dua faktor masalah penyebaran dan heading powernya gimana, kemampuan dia menutupin, yang ketiga adalah kestabilannya. Kalau kestabilan sebuah warna itu jelek, hasil adonan Anda ketika dikasih pewarna nih, misalkan putih tadi, kasih pewarna kan jadi putih, bagus. Tapi kalau dia tidak stabil, setelah dimasak, kita kalau masakan dengan suhu yang panas, itu ada kemungkinan dia luntur. Nah, terus yang kemungkinan lebih buruk lagi, kalau kestabilannya jelek, seiring berjalannya waktu, biasanya warnanya juga memudar. Makanya ini juga salah satu faktor yang penting, yang perlu Anda perhatikan. Tadi saya agak kelewatan. Nah, kembali, kalau Ponceau 4R dibanding sama karmin untuk warna merah, biasanya karmin ini lebih bagus, tapi memang secara harga jauh lebih mahal dan kemungkinan susah dipakai. Sehingga Anda pakai yang Ponceau 4R, seharusnya untuk warna merah cukup. Nah, ini biasanya dipakai untuk sosis. Jadi kalau warna coklat ada yang namanya karamel. Karamel pun sebenarnya macamnya banyak, ada yang positif dan negatif. Saya sudah pernah bahas, jadi nggak saya ulangin. Terus kalau warna putih, Anda bisa pakai Takar 3100 tadi. Itu yang titanium yang sudah di-upgrade sehingga lebih bagus.